Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Cendekia dengan NIM 220031 Prodi S1 3A Stika PPNI Jawa Barat. Di sini saya akan mempraktikkan bagaimana cara menyusui dan memandikan bayi dengan benar. Selamat menyaksikan. Untuk menyusui dengan baik dan benar, ada dua hal yang perlu diperhatikan. Pertama, posisi. Yang kedua, pelekatan. Posisi yang sering dilakukan biasa disebut posisi cradle, di mana bahu dan telinga sejajar serta segaris lurus, dan juga bayi tidak boleh menoleh. Nah, contohnya seperti ini. Dan apabila menoleh, maka bayi akan tidak nyaman. Kemudian posisi yang kedua yaitu posisi cross cradle, di mana hanya pengarahan tangan digunakan untuk memegang kepala bayi, kemudian langsung diarahkan, dan tangan satunya lagi digunakan untuk menopang bayi. Posisi cross cradle dan posisi cradle ini saling berhubungan. Apabila sudah selesai posisi cross cradle, maka akan kembali lagi pada posisi cradle. Pastikan tangan digunakan sebagai penopang, bukan sebagai penahan. Apabila tangan digunakan sebagai penahan, maka tangan akan kaku dan bayi tidak akan leluasa dalam menyusu. Lalu yang ketiga, yaitu posisi menyusui bayi menggunakan bantal. Posisi menyusui bayi menggunakan bantal, apabila ingin menggunakan bantal sebagai alat bantu, maka kita dapat menggunakan posisi football, yaitu dengan meletakkan bantal di pinggang ibu, kemudian letakkan bayi. Nah, posisi bayi ini sama seperti posisi cradle, di mana tangan sejajar dengan bahu dan juga telinga bayi. Kita mengarahkan bayi pada air susu dan tangan menjadi penopang, tidak memeluk dan mengganjal bayi, agar bayi dapat leluasa dalam menggerakkan kepala ketika menyusu. Nah, contohnya itu seperti ini. Didekatkan. Kemudian yang keempat yaitu posisi menyusui bayi sambil tiduran. Ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, ibu bisa digunakan sebagai bantal agar bayi bisa leluasa menyentuh area payudara. Kemudian yang kedua, bahu disesuaikan dengan ketinggian payudara ibu. Seperti ini. Nah, agar bayi tidak perlu menggunakan bantal ketika sedang disusui. Tetapi kita bisa menggunakan handuk kecil yang digunakan sebagai alas agar memudahkan kita untuk menarik kepala bayi ketika bayi tertutupi area puting payudara. Ada 3 tips yang dapat dilakukan ketika menyusui. Yang pertama, mendekatkan area badan bayi ke badan ibu. Yang kedua, melepas bedong agar ibu bisa merasakan tangan dan badan bayi. Yang ketiga, memperhatikan pelekatan. Pelekatan yang pas adalah kunci agar bayi merasa nyaman ketika disusui. Selanjutnya yaitu memandikan bayi, dan pertama-tama yang disiapkan alatnya terlebih dahulu yaitu ada handuk, baju bayi, waslap, minyak telon, ada air hangat. Nah, kemudian juga ini untuk membilas bayinya. Nah, terus ini ada bayinya. Pertama yaitu dengan membersihkan di area wajah, mata, mulut, telinga, belakang telinga, kemudian juga di lipatan leher. Untuk membersihkannya bisa menggunakan waslap atau juga bisa menggunakan kapas. Masukkan waslap ke dalam air hangat seperti ini. Dimasukkan. Nah, ini untuk membersihkan di area mata dari luar ke dalam, kemudian dari luar ke dalam seperti ini. Kemudian di area wajah dari dalam keluar, telinga, lipatan telinga dari dibersihkan juga.
Kemudian juga di lipatan leher dibersihkan seperti ini. Kemudian selanjutnya di area kepala, kita angkat kepalanya. Kemudian basuh dengan air seperti ini. Basuh. Kemudian kita juga bisa menggunakan sampo untuk diaplikasikan kepada bayi ketika bayinya itu berusia 6 minggu. Nah, kemudian dibersihkan. Bersihkan daerah kepalanya, rambutnya. Kemudian ulangi untuk dibersihkan lagi sampai kepalanya bersih atau rambutnya bersih. Kemudian selanjutnya ini untuk membersihkan daerah badan, kita lepas dulu bedongnya terlebih dahulu seperti ini. Kemudian jika bayi menggunakan popok, lepaskan popoknya dan dibersihkan. Gunakan air hangat untuk membersihkan seperti tadi. Dibersihkannya menggunakan air hangat dulu, dimulai dari tangan, kemudian tangan ini, kemudian ke badan, terus ke kaki seperti ini. Kemudian posisikan bayi sedikit tengkurap seperti ini untuk membersihkan di area belakang. Sama seperti tadi, ini menggunakan air hangat, dibersihkan di area belakangnya. Kemudian kita juga bisa menggunakan sabun untuk membersihkan bayi, yaitu dengan cara digosokkan seperti ini ke bayi, daerah badan, kemudian ke tangan, kemudian ke kaki, diusap-usap seperti itu menggunakan sabun. Nah, kemudian juga di bagian belakangnya menggunakan sabun juga, diusapkan sabunnya, dioleskan seperti itu di area belakangnya. Kemudian setelah selesai, bilas menggunakan air hangat dengan cara, nah ini dipegang seperti ini, kemudian dimasukkan ke dalam bak yang berisi air hangat, kemudian dibilas secara perlahan, jangan sampai mengenai telinga, mata seperti itu. Ini juga di bagian belakangnya dibilas juga menggunakan air perlahan. Kemudian keringkan bayi menggunakan handuk sampai kering. Kemudian kita bisa menggunakan minyak telon seperti ini untuk menghangatkan tubuh bayi. Nah, ini dioleskan di area perut secara perlahan. Kemudian juga di bagian belakangnya dioleskan secara perlahan. Setelah itu, kenakan bayi menggunakan pakaian seperti ini. Bayi telah selesai dimandikan dan menggunakan pakaian.